Libur panjang di bulan September menjadi waktu yang ditunggu-tunggu Dio. Setelah berbulan-bulan bekerja tanpa henti, akhirnya ia dan sahabatnya, Rizal, merencanakan liburan singkat ke Bali. Dio, yang sejak lama menyimpan wishlist, ingin menginap di hotel tua bergaya kolonial Belanda yang viral di media sosial, akhirnya berhasil memesannya melalui situs pemesanan online. Perjalanan dimulai dari Surabaya. Dio menyetir mobil pribadi dan Rizal duduk di kursi penumpang dengan wajah murung sejak subuh. Dio, gue ngerasa gak enak dari semalam. Gak tahu kenapa, kayak ada yang ngikutin terus, kata Rizal dengan nada serius. Dio tertawa sambil menyalakan musik. Ah lo Zal, jangan parno. Ini cuma liburan, bukan misi ke hutan angker. Rizal tetap diam, matanya sesekali melirik ke kaca spion. Di luar, kabut tipis menyelimuti jalanan. Mereka melewati daerah pegunungan di Banyuwangi sebelum menyeberang dengan kapal ke Gilimanuk. Di dalam kapal, Rizal kembali mengingatkan, "Gue mimpi aneh Dio, kita nyampe di hotel, tapi semuanya sepi, kayak kota mati, tapi lu tetap nginep." Dio hanya mengangkat bahu, meski dalam hati mulai merasa tidak nyaman. Sesampainya di Pulau Bali, sore menjelang malam, mereka menyusuri daerah Gianyar yang jauh dari keramaian Kuta atau Seminyak. Hotel yang Dio pesan memang terletak agak terpencil, dikelilingi pepohonan lebat dan bangunan tua lainnya. Saat mobil mereka berhenti di depan gerbang hotel, suasana seketika berubah mencekam. Bangunan tua 3 lantai berdiri dengan cat yang mengelupas, dipenuhi tanaman merambat. Di atas gerbang ada papan kayu usang bertuliskan Hotel Nirwana, tapi hurufnya sudah pudar dan retak. Tidak ada mobil lain di parkiran, hanya kesunyian yang terasa menekan. Begitu pintu hotel terbuka, hawa dingin langsung menyergap tubuh mereka. Bukan dingin karena AC, tapi semacam hawa lembab seperti di ruangan yang sudah lama tak dihuni. Aroma kayu tua dan kapur barus menusuk hidung. Lampu gantung besar tergantung di tengah lobi, berkedip lemah seperti hampir padam. Dio mendorong pintu lebih lebar. Ruangan itu luas namun kosong. Tidak ada suara, tidak ada tamu lain. Satu-satunya yang tampak hidup hanyalah meja resepsionis yang dijaga seorang wanita berambut panjang dan berkebaya abu-abu kusam. Ia berdiri tegak, nyaris tak bergerak. Dio melangkah ke arah resepsionis sambil mengeluarkan ponsel. "Selamat sore, saya Dio yang booking atas nama Dio Arman, 2 kamar. Perempuan itu mengangguk tanpa bicara sepatah kata pun, lalu menyodorkan 2 kunci kamar tua dari kayu, bertuliskan angka 203 dan 204. Tidak ada senyum, tidak ada pandangan mata. Tatapannya lurus ke depan. Rizal bergidik. "Dio, lo lihat nggak? Dia nggak punya bayangan." Dio spontan menoleh ke bawah meja. Benar, di lantai keramik hotel yang gelap dan mengkilap, hanya bayangan Dio dan Rizal yang terlihat. Sang resepsionis berdiri seperti patung, tanpa refleksi, tanpa suara. Dio mencoba tetap tenang. Mungkin pencahayaan di sini aneh, tapi nada bicaranya mulai goyah. Mereka berjalan menuju tangga karena lift tampak tidak berfungsi. Tangga berderit pelan saat diinjak. Di sepanjang dinding lorong, lukisan-lukisan tua berbingkai emas memandangi mereka dengan tatapan kosong. Semua lukisan menampilkan wajah orang-orang berpakaian zaman dahulu. Namun anehnya, mata mereka tampak mengikuti setiap langkah yang dibuat Dio dan Rizal. Sampai di lantai 2, lorong sepi tanpa suara. Hanya suara langkah kaki mereka sendiri yang menggema. Dio membuka pintu kamar 203 dan masuk. Kamar itu luas, ranjang besar, lemari tua, dan jendela tinggi menghadap ke kebun belakang yang gelap. Tapi ada yang aneh, udara di dalam kamar lebih dingin dari luar, padahal AC belum dinyalakan.
"Zal, kamar lo di sebelah. Tapi kalau takut, lo bisa tidur bareng gue malam ini," canda Dio. Meski sebenarnya ia sendiri mulai merasa tidak nyaman, Rizal hanya mengangguk pelan, matanya menatap ke arah ujung lorong. "Tadi gue lihat orang jalan ke arah sana, tapi nggak ada pintu, Dio. Nggak ada jalan kemana-mana. Lorong itu memang buntu, tapi jelas tadi ada suara langkah kaki di sana. Dan saat pintu kamar Rizal dibuka, bau tanah basah mendadak menyengat, seolah kamar itu baru saja digali dari bawah tanah." Malam pertama di Hotel Nirwana berjalan ganjil sejak awal. Dio mencoba menenangkan dirinya, menyalahkan keanehan pada bangunan tua yang pasti sudah banyak makan usia. Namun, rasa tidak nyaman itu terus menghantui. Udara di kamar begitu dingin, sampai-sampai napasnya terlihat seperti asap di musim dingin, meskipun termometer menunjukkan 25 derajat. Sekitar pukul 2 dini hari, Dio terbangun karena suara ketukan dari dinding sebelah. Awalnya pelan, namun lama-lama ritmenya seperti kode Morse. 3 ketukan cepat, 2 lambat, lalu 3 cepat lagi. Dio bangkit dari ranjang, menempelkan telinga ke dinding. Di seberangnya adalah kamar Rizal. Ia berpikir mungkin temannya butuh sesuatu. Tapi saat ia keluar kamar dan mengetuk pintu Rizal, tidak ada respons. Sepi. Penasaran, Dio membuka pintu kamar Rizal yang tidak dikunci. Di dalam gelap, hanya diterangi cahaya redup dari lampu meja. Rizal sedang duduk di pojok kamar, menghadap jendela, membisu. Dio memanggilnya pelan. "Zal, lu ngapain?" Rizal tidak menjawab. Matanya menatap lurus keluar, pupilnya membesar seperti dalam ketakutan luar biasa. Dio mendekat, menyentuh bahunya. Baru saat itu Rizal mengedip, seolah baru tersadar. "Lo tadi ngeliat dia?" gumamnya. "Siapa?" "Perempuan berkebaya. Dia duduk di ranjang gue dari jam 12. Lo nggak lihat?" Dio langsung menyalakan semua lampu. Tidak ada siapa-siapa di kamar itu, tapi aroma melati yang sangat pekat mengisi ruangan. Aromanya menusuk, seperti dicampur bau bangkai bunga busuk. Rizal gemetar. Dia nggak kedip Dio, duduk sambil senyum. Tapi senyumnya kayak orang kesakitan. Dio menyeret Rizal kembali ke kamarnya. Mereka tidur bersama malam itu. Tapi gangguan tidak berhenti. Tepat pukul 3 pagi, suara pintu kamar dibuka dari luar. Mereka berdua terdiam, mematung di ranjang. Suara langkah kaki perlahan masuk, tapi tak ada siapapun di ruangan. Langkah itu berhenti tepat di sisi ranjang mereka. Lalu terdengar suara napas, cepat dan berat, seperti seseorang yang menahan amarah. Tapi saat Dio menyalakan lampu, tak ada siapapun di sana. Pagi harinya, Dio turun ke lobi dengan niat melapor kepada resepsionis. Tapi meja kosong, tidak ada satupun staf, tidak ada tamu lain, bahkan tidak ada suara televisi atau radio. Hotel itu seperti baru saja ditinggalkan oleh kehidupan. Sampai akhirnya, dari balik ruang makan yang temaram, tampak sekelompok orang duduk diam. Semuanya mengenakan pakaian lawas dan tak satu pun berkedip. Dio berdiri kaku di ambang pintu ruang makan. Meja panjang dengan taplak merah tua terhampar, penuh dengan makanan tradisional Bali, ayam betutu, sate lilit, lawar, dan aneka buah. Tapi bukan makanannya yang menarik perhatiannya, melainkan orang-orang yang duduk mengelilinginya. Mereka semua tampak seperti tamu hotel. Ada yang berpakaian rapi, ada pula yang mengenakan busana adat. Namun, tak ada satupun dari mereka yang bicara, makan, atau sekadar tersenyum. Wajah mereka pucat, tatapan kosong, mulut sedikit terbuka, seperti membeku dalam senyum yang tak selesai. Dio melangkah masuk dengan ragu. Suara langkah kakinya menggema di lantai marmer tua. Rizal menyusul dari belakang, masih pucat,
karena kejadian semalam. Dio, ini orang-orang dari mimpiku. Semua ini nggak benar. Dio mencoba berlogika. Mungkin ini semacam event budaya, pertunjukan tamu lokal. Tapi bahkan kalimat itu terdengar konyol baginya sendiri. Salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan rambut putih panjang dan mata yang dalam, perlahan menoleh ke arah Dio. Gerakannya sangat lambat, namun membuat bulu kuduk berdiri. Lalu, satu persatu, tamu lainnya pun mulai menoleh, menatap Dio dan Rizal bersamaan. Tatapan mereka kosong, namun mengandung tekanan. Seolah berkata, "Kamu bukan bagian dari sini." Rizal menarik lengan Dio. "Kita pergi." Namun saat mereka memutar badan, salah satu kursi di belakang mereka bergeser sendiri. Suara gesekan kayunya keras sekali di ruangan yang sunyi. Kursi itu kosong, tapi bergetar pelan, seolah mengundang untuk duduk. Tiba-tiba, lampu ruang makan padam. Gelap total. Beberapa detik kemudian, lilin-lilin di atas meja menyala sendiri, satu persatu, menciptakan cahaya kuning temaram. Dan di depan mereka, 2 piring kosong kini telah terisi. 1 untuk Dio, 1 untuk Rizal. Makanan di atas piring itu berbeda dari sebelumnya. Daging mentah dengan darah segar yang masih menetes. Bau amisnya menyengat, memicu mual di tenggorokan. Rizal menggertakkan giginya. "Lo lihat kan? Ini bukan dunia nyata, Dio. Ini tempat buat yang udah mati." Dio mulai merasa jantungnya berdetak terlalu cepat. Napas sesak. Ia menarik Rizal lari keluar dari ruang makan. Tapi lorong hotel terasa lebih panjang dari sebelumnya. Seperti berubah bentuk. Langkah kaki terdengar mengejar mereka dari belakang. Lebih dari 1, lebih cepat, lebih berat. Mereka berhasil kembali ke kamar, mengunci pintu, dan bersandar di baliknya. Namun saat mereka berpikir telah aman, sebuah suara terdengar dari dalam lemari tua kamar Dio. Bukan suara benda jatuh, tapi bisikan. "Sudah waktunya kalian bergabung." Suara dari dalam lemari itu begitu pelan, namun jelas. "Bergabung bersama kami." Dio menatap Rizal, napas mereka terengah. Lemari kayu di sudut kamar tampak biasa saja, namun sejak mereka masuk, lemari itu memang belum pernah dibuka. Kini, gagangnya perlahan bergerak sendiri, berdecit seperti digesek kuku. Suaranya melengking di keheningan kamar. Rizal berdiri dengan tubuh gemetar. "Jangan dibuka, Dio. Gue mohon, jangan." Tapi rasa penasaran Dio lebih besar dari rasa takutnya. Dengan perlahan, dia berjalan mendekati lemari. Gagangnya dingin seperti es. Saat ia menarik daun pintu itu, derit keras terdengar, seperti jeritan logam tua. Di dalam lemari, kosong awalnya. Namun, setelah diperhatikan, bagian dalamnya bukan sekadar ruang penyimpanan biasa. Ada lorong sempit di balik lapisan kayu belakang, seperti pintu rahasia menuju ruangan lain. Dinding lorong itu berlapis kain bludru hitam yang usang, dan di lantainya berserakan kelopak bunga melati yang sudah mengering. Rizal menahan Dio. "Gue pernah baca soal tempat kayak gini. Lorong gaib. Orang yang masuk gak selalu bisa balik. Namun, sebelum mereka mengambil keputusan, lorong itu menghembuskan udara dingin disertai bisikan lagi. Kali ini dari berbagai arah. Bukan satu suara, tapi banyak. Laki-laki, perempuan, anak-anak. Kami semua tamu yang tak pernah pulang. Selamat datang." Dio menutup pintu lemari keras-keras, lalu memindahkan lemari itu bersama Rizal hingga menutupi celah rahasia. Mereka kembali terduduk di lantai, bingung dan ketakutan. Saat itulah Rizal mengeluarkan ponselnya. Ia menunjukkan sebuah hasil pencarian. "Dio, gue nemu ini di forum Urban Legend. Nama hotel ini pernah muncul." Dio membaca cepat. Ternyata Hotel Nirwana di daerah Tabanan, Bali
pernah ditutup tahun 1988 karena kasus kebakaran hebat yang menewaskan seluruh tamu dan staf. Puluhan korban tewas terjebak di dalam. Tapi anehnya, hotel ini terlihat seperti baru direnovasi dan aktif di aplikasi pemesanan. Lebih aneh lagi, lokasi asli Hotel Nirwana menurut Google Maps menunjukkan gedung tua tak berpenghuni, dipenuhi semak dan tertutup garis polisi. "Jadi, kita sekarang lagi nginep di mana?" tanya Dio dengan suara bergetar. Di saat yang sama, ponsel mereka mati bersamaan. Layarnya hitam, tak bisa dinyalakan kembali. Kemudian, dari cermin kamar, muncul bayangan resepsionis hotel berdiri di belakang mereka. Padahal, pintu kamar terkunci rapat. Dio menatap cermin di depan tempat tidur, dan jantungnya nyaris berhenti. Di dalam pantulan, ia dan Rizal terlihat sedang duduk di lantai, persis seperti kenyataannya. Tapi, ada satu hal yang tak cocok. Seorang resepsionis berdiri di belakang mereka dalam bayangan cermin, mengenakan seragam putih pudar, lengkap dengan name tag Niluh Astari. Namun saat Dio menoleh ke belakang, ruangan kosong, tak ada siapapun. Rizal ikut menatap cermin dan langsung memalingkan wajah. Dia ngeliatin gue, tapi mukanya gak jelas. Kayak kabur, tapi senyumnya jelas banget. Cermin itu bergetar, perlahan, seperti bernapas. Lalu tiba-tiba muncul retakan kecil di sudut kanan atas. Dari retakan itu, menetes cairan hitam pekat seperti tinta. Bau amis segera memenuhi kamar. Tanpa peringatan, cahaya lampu mati total. Satu-satunya cahaya kini berasal dari retakan di cermin yang semakin melebar, seperti celah antara dunia. Cairan hitam itu mulai merayap ke bawah, membentuk tulisan, "Yang datang tak boleh pulang." Rizal panik. "Kita harus keluar dari sini, Dio. Sekarang." Mereka membuka pintu kamar dan berlari ke koridor yang kini terasa lebih panjang dan remang-remang. Setiap jendela ditutup rapat, tirainya bergerak sendiri seperti tertiup angin dari dunia lain. Mereka melewati lobi, masih kosong, namun suara telepon berdering nyaring dari meja resepsionis. Dio tak tahan. Ia mengangkat gagang telepon itu dengan tangan gemetar. "Selamat datang kembali, Dio," suara wanita di ujung sana berkata. "Kami sudah lama menunggumu." Lalu suara itu berubah menjadi jeritan, keras dan menyayat telinga. Dio melempar gagang telepon dan kembali berlari. Mereka tiba di tangga darurat. Tapi anehnya, setiap kali mereka turun satu lantai, mereka selalu kembali ke lantai yang sama. Tanda di dinding selalu bertuliskan lantai 3. "Kita muter-muter di tempat yang sama," Rizal berteriak. Mereka memutuskan naik ke atas, berharap menemukan atap atau jalan keluar. Tapi di setiap tangga yang mereka lewati, terdengar bisikan. Nama mereka dipanggil berulang kali. "Dio, Rizal." Bisikan itu datang dari arah cermin gantung di setiap sudut tangga. Di dalamnya, mereka melihat versi diri mereka sendiri. Tapi bukan mereka yang hidup. Wajah mereka pucat, mata hitam legam, dan mulut terjahit rapat. Rizal menendang salah satu cermin, tapi tak pecah. Justru muncul retakan besar, dan dari balik retakan itu, tangan kurus pucat meraih keluar. Mereka kembali lari, sampai akhirnya mendobrak satu pintu besi di ujung koridor atas. Ternyata itu ruang penyimpanan tua berisi barang-barang lama, koper tua, dan papan ouija. Di antara tumpukan itu, mereka menemukan sebuah catatan dari seseorang bernama Anita, tamu tahun 1988, yang menulis pesan dengan darah kering. Cermin adalah gerbang mereka. Jangan pernah menatap terlalu lama dan jangan percaya arah keluar. Mereka bisa memutar ruang. Dio membaca perlahan dan akhirnya menyadari hotel ini bukan hanya dihantui,
tapi ia berada di antara dunia hidup dan mati. Dio dan Rizal berdiri terpaku di ruang penyimpanan itu, memandangi catatan dari Anita. Cermin adalah gerbang mereka. Jangan percaya arah keluar. Kata-kata itu menggema di kepala Dio, berulang-ulang, seakan jadi kunci untuk memahami teror yang mereka alami. Rizal mencoba membuka jendela kecil di ruangan itu. Di luar hanya ada kabut pekat. Tak terlihat pohon, langit, atau bangunan lain, seolah hotel ini melayang di dunia lain. Kita harus nekat keluar dari sini, ucap Rizal. Kalau nunggu dituntun sama arwah-arwah ini, kita bakal jadi bagian dari mereka. Mereka kembali ke lorong dan mencoba mengikuti arah petunjuk darurat yang bertuliskan exit. Tapi setiap kali mereka mengikuti tanda itu dan membuka pintu di ujung lorong, mereka selalu kembali ke tempat semula. Koridor yang sama, lampu kedip-kedip, bau lembab yang menyengat. Tiba-tiba mereka mendengar langkah kaki dari arah berlawanan, cepat dan berat. Dio menarik Rizal masuk ke salah satu kamar yang tak terkunci. Mereka menahan napas di balik pintu. Dari celah bawah pintu terlihat bayangan kaki lewat. Tapi bukan kaki manusia. Kulitnya kelabu, jari-jari kakinya panjang dan bengkok. Suaranya seperti hewan melata. Dio menggigit bibir. Ini bukan hantu biasa, kayak ada yang jagain tempat ini. Saat suasana tenang, mereka membuka pintu dan melanjutkan pelarian. Tapi kini mereka tak mengikuti tanda exit lagi. Mereka hanya mengikuti naluri dan arah yang belum pernah dilewati. Di ujung lorong, mereka menemukan pintu bertuliskan staff only. Dio ragu, tapi Rizal langsung membukanya. Di dalam ada tangga kayu tua menuju lantai bawah tanah. Lampunya redup dan berkelap-kelip. Ini kayak jalan beneran keluar, ucap Dio pelan. Tapi saat mereka menuruni tangga, mereka mendapati sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Ruangan di bawah tanah itu dipenuhi foto-foto tamu, ratusan. Semua digantung di tali-tali tua, lengkap dengan nama dan tanggal menginap. Di ujung ruangan ada altar kecil dengan sesajen, dan di sana tergantung papan nama kayu. Untuk jiwa-jiwa yang belum pergi, Dio berjalan mendekat, dan di barisan paling akhir dia melihat dua foto yang masih baru, wajahnya dan Rizal. Tanggalnya 3 hari lalu, tertulis kecil di bawah, tamu terakhir. Rizal mulai panik. Gimana bisa foto kita ada di sini? Siapa yang motret? Lampu padam tiba-tiba. Suara pintu mengunci terdengar dari atas tangga. Dan dari dalam kegelapan terdengar langkah-langkah perlahan. Bukan hanya satu, tapi banyak. Mereka terkepung. Langkah kaki itu semakin dekat. Dio dan Rizal berdiri terpaku. Punggung saling menempel, mencoba menyesuaikan mata dengan kegelapan. Bau dupa terbakar menyeruak dari balik lorong bawah tanah. Tiba-tiba, nyala lilin-lilin kecil muncul sendiri, satu persatu, membentuk lingkaran di tengah ruangan. Di tengah lingkaran itu, berdiri sesosok wanita dengan kebaya putih kusam dan rambut panjang menutupi wajah. Ia tak bergerak, hanya menunduk hingga terdengar bisikan dari mulutnya yang tak terlihat. Semua yang menginap harus ikut berpulang. Dio menarik Rizal mundur perlahan, tapi pintu tangga sudah hilang. Hanya dinding batu basah yang kini menutup jalan mereka tadi. Satu demi satu, sosok lain mulai muncul dari kegelapan. Resepsionis, penjaga malam, tamu-tamu hotel, semuanya berdiri diam dengan wajah kosong. Mata mereka hitam legam, tidak berkedip. Mereka semua mulai mengelilingi Dio dan Rizal, membentuk lingkaran kedua di luar lilin. Dio, ini ritual mereka. Ini malamnya. Rizal berkata terbata. Gue pernah baca legenda Bali tentang tempat yang tidak seharusnya dihuni manusia setelah terbakar. Arwahnya jadi penunggu abadi.
Wanita berkebaya itu melangkah maju. Rambutnya terurai menampakkan wajah penuh luka bakar melepuh. Di kedua tangannya terdapat lonceng kecil yang mulai berbunyi nyaring saat ia menggoyangkannya. Darah baru untuk menjaga agar tempat ini tetap hidup. Dio dan Rizal langsung berlari menembus barisan arwah. Sosok-sosok itu tak menyentuh mereka, hanya menatap kosong. Tapi lilin-lilin tiba-tiba menyala hebat, menyulut api ke seluruh penjuru ruangan. Tiba di pojok ruangan, Rizal melihat sebuah pintu kecil di balik rak sesajen. Mereka mendobraknya dan menemukan lorong sempit menurun yang dipenuhi kain putih tergantung dari atas seperti kain kafan. Saat mereka berlari di lorong itu, kain-kain mulai bergerak sendiri, membungkus tubuh mereka seperti mencoba mencekik. Dio merobek kain itu sambil berteriak, "Jangan lihat ke belakang, lari aja." Suara lonceng dari wanita berkebaya makin keras, seolah dia mengejar dari belakang. Tiba-tiba mereka melihat cahaya terang dari ujung lorong. Dio menggapai pintu tua dari kayu jati di ujung lorong itu, menarik gagangnya kuat-kuat. Tapi pintu itu seperti menolak dibuka. Rizal membantu mendorong dengan sisa tenaga. Seketika pintu terbuka dan cahaya putih menyilaukan menyelimuti mereka berdua. Dio merasa tubuhnya ditarik kuat. Ia berteriak hingga semuanya gelap. Cahaya putih itu menyilaukan dan sesaat kemudian hening. Tak ada lagi suara lonceng, tak ada lagi kain kafan yang membelit dan bau dupa sudah lenyap. Dio membuka mata perlahan. Ia terbaring di atas tempat tidur yang familiar. Kamar hotel. Kamar nomor 308. Ia bangkit panik dan melihat sekeliling. "Rizal?" panggilnya. Dari kamar mandi, Rizal keluar tergesa, wajahnya pucat. "Gue mimpi buruk banget, Dio. Kayak kita diseret masuk ke upacara aneh. Lu juga ngalamin?" Mereka berdua saling pandang, lalu langsung memeriksa jam dan ponsel. Tanggal masih sama seperti saat mereka check-in 3 hari lalu. Bahkan isi koper, sepatu kotor dari malam pertama pun masih ada. Seolah-olah semua yang terjadi hanyalah mimpi. Tapi Dio tahu betul, semua itu nyata. Mereka tak membuang waktu. Dengan cepat, mereka mengemasi barang dan berlari ke lobi hotel. Namun di sana, suasana kembali seperti semula, tenang, bersih, dengan resepsionis yang tersenyum ramah. "Sudah mau check out, Pak?" tanya wanita di meja, masih dengan name tag bertuliskan Nilu Astari. Dio menelan ludah. "Iya, kita mau keluar sekarang." "Baik," jawab resepsionis itu sambil mengetik di komputer. "Tapi menurut data kami, Bapak belum pernah check-in." Dio dan Rizal terdiam. "Apa maksudnya?" tanya Rizal. "Kamar 308 belum pernah digunakan selama lebih dari 5 tahun. Tamu terakhir menghilang di dalam kamar itu. Kami bahkan tak pernah menyewakannya lagi," lanjut resepsionis itu, kini dengan senyum aneh yang tidak sampai ke mata. "Loh, kita nginep di sana 3 hari, teriak Dio. Tiba-tiba, bel di meja resepsionis berbunyi sendiri. Saat Dio menoleh ke belakang, tak ada siapapun. Namun ketika menoleh lagi ke meja, resepsionis itu sudah tak ada. Lobi hotel berubah sunyi. Lampu-lampu meredup. Lantai menjadi lembab. Karpet memudar. Jam di dinding berdetak kencang. Mundur, detik demi detik. Mereka berdua lari menuju pintu depan. Tapi saat dibuka, hanya lorong panjang yang sama. Bukan jalan keluar. Mereka mencoba berlari, berbelok, memecahkan jendela. Tapi setiap pintu dan jendela hanya membawa mereka kembali ke titik awal, kamar 308. "Kita belum bebas, Zal," ujar Dio, terengah. "Tempat ini muter, kayak labirin neraka." Rizal mendekat ke cermin besar di dinding lobi dan melihat bayangannya, tapi yang terlihat hanya dirinya sendiri,
berdiri sendirian. "Dio," panggil Rizal pelan. Dio menoleh dan melihat Rizal masih berdiri di seberang ruangan. Tapi bayangan Rizal di cermin tersenyum dan berjalan ke arahnya. Sendiri, bayangan itu keluar dari cermin. Dio terpaku melihat bayangan Rizal keluar dari cermin. Sosoknya sama persis, dari rambut, pakaian, hingga gerak-geriknya. Tapi matanya kosong, hitam kelam. Bayangan itu tersenyum tipis, senyum yang bukan milik Rizal yang ia kenal. "Zal, itu bukan lo," bisik Dio, mundur perlahan. Rizal yang asli juga terpaku. "Apa-apaan ini? Kenapa bayangan gue bisa keluar sendiri?" Bayangan itu melangkah mendekat ke Rizal dengan gerakan aneh, terlalu lancar, seakan tanpa tulang. Setiap langkahnya meninggalkan bekas basah di lantai. Cermin tempat ia keluar kini retak perlahan, lalu meleleh seperti kaca cair. "Kalau kita tetap di sini, bayangan itu bakal gantiin lo, Zal," kata Dio cepat. "Lo harus jauhi cermin. Apapun yang terjadi, jangan sampai lo terpantul di cermin lagi." Mereka berdua berlari menuju lorong kamar, mencari jalan ke dapur atau ruangan tanpa cermin. Tapi setiap lorong kini dipenuhi pantulan. Cermin kecil, kaca jendela, bahkan lantai mengilap seperti pantulan air. Dan di setiap pantulan ada sosok-sosok lain yang menyerupai mereka berdua. Tersenyum, menunggu, mengintai. Ini bukan hotel, ini penjara jiwa. Dan pantulan-pantulan itu adalah perangkapnya. Teriak Dio, napasnya terengah. Mereka sampai di dapur tua yang pintunya setengah copot. Beruntung, ruangan itu minim pantulan. Dio segera menarik kain lusuh dan menutupi semua permukaan logam mengilap. Rizal terduduk, wajahnya pucat. "Kayaknya, sejak kita datang, tempat ini udah berusaha narik kita. Tapi kita yang keras kepala, terus stay." Dio menarik napas dalam. "Gua ingat kata-kata dari buku yang kita temuin. Jangan percaya arah keluar. Cermin adalah gerbang mereka. Kayaknya cuman ada satu cara buat bebas. Kita harus temuin cermin utama, gerbang aslinya. Hancurin. Kalau itu gerbangnya, pasti dijaga," gumam Rizal. "Gua rasa itu di ruang ritual yang kemarin. Tapi kita mesti siap. Mereka nggak akan tinggal diam." Lampu di dapur mulai berkedip. Bunyi derit terdengar dari belakang. Sosok bayangan Rizal kini berdiri di ambang pintu dapur, menunduk. Lalu ia mengangkat kepalanya perlahan dan berkata dengan suara yang bukan suara manusia, "Terlambat, tempat ini udah milik kalian juga." Dio meraih pisau dapur tua, tangan gemetar. "Kita lawan. Apapun yang terjadi, kita nggak boleh biarin mereka ambil tubuh kita." Rizal berdiri, menatap sosoknya sendiri yang menyeramkan dan berbisik lirih. "Kalau mereka bisa keluar dari cermin, kita juga harus bisa masuk dan hancurin semuanya dari dalam." Dio dan Rizal menyiapkan diri. Tak ada jalan lain. Mereka harus kembali ke ruangan bawah tanah tempat ritual itu terjadi, karena di sanalah gerbang utamanya, cermin tertua yang jadi sumber kekuatan kutukan Hotel Nirwana. Bayangan Rizal masih berdiri di pintu, tak bergerak, hanya menatap mereka dengan senyum tipis. Tapi perlahan, dari baliknya muncul lebih banyak sosok, bayangan Dio, bayangan tamu hotel, resepsionis, semua versi gelap dari penghuni hotel yang sudah lama terjebak. Rizal meraih botol minyak tanah dari rak dapur. "Kalau kita berhasil masuk ke dalam gerbang dan hancurin cerminnya dari dalam, semua ini mungkin runtuh. Kalau gagal, kita mungkin gak pernah keluar," jawab Dio cepat. Mereka menyelinap keluar dari dapur, melewati lorong yang makin dingin dan berembun. Dinding-dinding kini tampak retak, meneteskan cairan hitam yang pekat dan lengket. Langkah kaki dari para bayangan terus terdengar di belakang mereka, mengikuti dengan sabar. Tidak berlari, seakan tahu
waktu akan memihak mereka. Sesampainya di lantai bawah, tangga menuju ruang ritual kembali terbuka, seperti memang menunggu. Lorong itu kini jauh lebih gelap dari sebelumnya. Hanya ada satu sumber cahaya, pantulan besar dari sebuah cermin tinggi berbingkai ukiran kuno khas Bali, berdiri di tengah ruangan seperti altar. Ukurannya 2 meter lebih dengan permukaan mengilap sempurna. Tapi pantulannya bukan ruangan itu, melainkan hutan lebat dan lautan kabut dunia lain. Cermin itu hidup. Ketika Dio dan Rizal mendekat, cermin bergetar pelan seperti air yang dijatuhkan batu kecil. Lalu dari dalamnya muncul sesosok wanita berkebaya putih, wanita yang memimpin ritual malam itu. Kulitnya retak seperti keramik terbakar, matanya merah menyala. Ia tidak bicara, hanya menunjuk ke cermin. Seketika itu juga, bayangan Rizal melompat masuk ke tubuh Rizal dari belakang. Ah! Rizal menjerit dan roboh ke lantai. Dio bergegas memercikan minyak ke cermin, namun pantulan itu justru menyedot cairan tersebut, menampakkannya seperti darah menetes dari dalam kaca. "Gue gak bisa ninggalin lo, Zal," teriak Dio. Tapi Rizal yang tergeletak mulai bangkit perlahan, matanya hitam pekat. "Dio, bantu gue, masukin gue ke cermin sebelum dia sepenuhnya nguasain tubuh ini." Dio tahu ia hanya punya detik-detik terakhir. Dengan sisa tenaga, ia mendorong tubuh Rizal ke arah cermin. Rizal menabrak kaca itu dan tidak terpental. Tubuhnya lenyap ke dalam cermin seperti terserap air. Kilatan cahaya muncul. Cermin bergetar hebat. Dio tak tunggu lagi. Ia angkat batu altar dari sudut ruangan, mengayunkan sekuat tenaga ke cermin yang kini mulai menghitam. Berak! Cermin itu retak. Teriakan serak menggema dari dalamnya. Retakan menyebar cepat seperti jaring laba-laba. Lalu, duar! Cermin pecah meledak. Kilatan cahaya menyilaukan memenuhi seluruh ruangan. Dan semuanya menjadi gelap. Gelap, hening. Dio membuka matanya perlahan. Tapi yang ia lihat bukan reruntuhan ruang ritual, melainkan koridor panjang penuh kabut. Lampu-lampu temaram menggantung tanpa kabel, berkedip perlahan. Udara menusuk dingin dan seluruh tempat itu seperti versi mati dari Hotel Nirwana. Dinding-dindingnya dipenuhi simbol Bali kuno yang terbakar setengah. Karpetnya lusuh dan berlendir. Tidak ada suara, bahkan napasnya sendiri pun terasa teredam. "Apa ini?" gumam Dio. Ia melangkah perlahan. Setiap langkah menimbulkan gema panjang, seperti berada di ruang hampa. Lalu ia melihatnya, bayangan Rizal, duduk memeluk lutut di sudut lorong, menangis. "Zal!" seru Dio. Tapi ketika ia mendekat, sosok itu mendongak. Wajahnya bukan Rizal. Matanya berlubang, mulutnya compang-camping, dan dari perutnya mengalir ular kecil keluar masuk tubuh. "Balik, lo, balik. Sebelum ganti lo yang tinggal di sini." Dio mundur dengan ngeri, berlari kembali ke arah berlawanan. Tapi setiap lorong tampak sama. Kabut makin tebal dan dinding mulai bergerak perlahan, seakan hidup. "Lo gak bisa keluar dari dunia cermin, Dio." Suara wanita berkebaya putih terdengar di sekelilingnya, menggema di kepala. "Lo hancurin gerbang kami. Sekarang lo bagian dari sini." Tiba-tiba dinding di depannya terbuka perlahan, memperlihatkan sebuah kamar gelap. Di dalamnya ada sebuah ranjang, dan Rizal yang asli, terikat dan terdiam, matanya terbuka, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Dio berlari masuk, meraih tubuh Rizal. "Zal, bangun, ini gue." Rizal hanya mampu menggerakkan bola matanya. Tangannya terikat oleh akar-akar hitam yang menjulur dari lantai. Dari balik pintu, sosok wanita berkebaya masuk perlahan, wajahnya penuh luka menganga. "Kalian masuk sendiri, tak akan bisa keluar tanpa tumbal," katanya datar.
Dio menggenggam sebuah pisau kecil yang ia ambil dari dapur tadi. Ia tahu, hanya ada satu cara. Kalau yang lo mau tumbal, bisik Dio dengan gemetar. Ambil gue, asal Rizal bebas. Wanita itu tersenyum lebar dan berkata lirih, tapi kau sudah setengah milik kami. Seketika, akar-akar menyambar Dio, melilit tubuhnya. Tapi Dio mengangkat pisau dan menusukkannya ke tanah di bawah Rizal, tepat di atas simbol kutukan yang terpahat. Krak! Cahaya merah terang menyilaukan meledak dari tanah. Teriakan dari semua sudut dimensi menggema. Jeritan, rintihan, makhluk-makhluk tak kasat mata melolong marah. Seluruh ruangan bergetar hebat. Tubuh Dio dan Rizal terangkat oleh cahaya. Lantai runtuh dan kabut tersedot ke dalam pusaran api merah. Zal! Teriak Dio sebelum semuanya lenyap dalam ledakan cahaya. Dio terbatuk keras, udara panas menyengat paru-parunya. Perlahan ia membuka mata. Langit biru, pohon kelapa, suara ombak di kejauhan. Ia terbaring di tanah berpasir, masih memakai pakaian yang sama, berlumuran debu dan darah kering. Beberapa meter dari situ, Rizal juga terbaring, wajahnya pucat, tapi ia menggerakkan tangan perlahan. Dio merangkak mendekat. Zal, Rizal, lu dengar suara gue? Rizal membuka mata perlahan. Kita di luar? Dio menoleh. Mereka berada di halaman belakang hotel, atau lebih tepatnya, reruntuhan bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan. Tembok berlumut, jendela pecah, dan papan nama hotel roboh, setengah tertimbun tanah. Tertulis samar, Hotel Nirwana. Ditutup. Sejak 1997, Dio terdiam, menahan napas. Tutup. Sejak 1997, tapi kita... Rizal bangkit setengah duduk. Dio, kita selama ini di hotel yang udah mati 30 tahun lalu. Dio mengangguk pelan, ngeri merayap naik di tengkuknya. Itu bukan hotel, itu perangkap. Cermin-cermin itu bukan buat pantulan, tapi buat masukin kita ke dimensi mereka. Mereka berjalan perlahan menuju gerbang depan yang karatan. Tak ada mobil, tak ada penduduk, jalanan sunyi. Tapi akhirnya, setelah setengah jam berjalan kaki tanpa arah, mereka mendengar suara motor dan melihat sebuah warung kecil. Pemilik warung menatap, mereka kaget. Astaga, kalian dari mana? Kalian nginep di Hotel Nirwana? Dio dan Rizal saling pandang. Kami pikir hotel itu aktif, jawab Dio pelan. Orang itu menggeleng cepat. Hotel itu angker, Mas. Dulu tahun 1997 ada ritual pemanggilan arwah di sana. Tapi gagal, jadi tempat itu jadi terkutuk. Banyak orang hilang setelah masuk sana. Baru 2 tahun lalu ada pendaki lokal yang masuk dan gak pernah keluar lagi. Rizal terduduk lemas di kursi bambu. Kenapa gak ada yang larang kami masuk? Tanya Dio. Karena semua yang tahu takut bahkan buat nyebut nama hotel itu. Kalau kalian masih hidup, itu keajaiban. Dio memejamkan mata. Kenyataan itu menghantam seperti palu. Mereka benar-benar telah keluar dari tempat yang tak seharusnya mereka masuki. Tapi di saku celananya, Dio menemukan pecahan kecil dari cermin, masih berkilau, masih menyimpan pantulan samar wajah wanita berkebaya. Zal, bisik Dio, pelan. Rizal menoleh. Gua rasa mereka belum selesai. 3 minggu setelah kembali dari Bali, hidup Dio dan Rizal tak pernah benar-benar sama. Dio kembali ke Jakarta, berusaha menjalani rutinitas. Tapi setiap malam ia terbangun oleh mimpi yang sama. Lorong hotel, suara gamelan, dan pantulan wanita berkebaya yang menatapnya dari balik cermin. Sementara Rizal mulai mengalami gangguan lebih parah. Sering kehilangan waktu, kadang ditemukan berdiri di depan cermin kamar mandi selama berjam-jam tanpa sadar.
Khawatir, Dio berinisiatif menemui seorang ahli supranatural yang dikenal temannya. Seorang wanita tua bernama Ibu Lestari tinggal di pinggiran Depok. Setelah mendengar cerita Dio, Ibu Lestari hanya diam. Lalu ia menyalakan dupa dan membakar bunga kantil di atas cermin besar di ruang tamunya. "Kalian gak pernah sepenuhnya keluar dari hotel itu," ucapnya sambil menatap asap melingkar di udara. "Ritual yang kalian hancurkan adalah segel. Tapi segel itu hanya rusak sebagian, bukan hilang. Jiwa kalian masih tertinggal di dalam." Dio menegang. "Lalu, bagaimana cara keluar sepenuhnya?" Ibu Lestari menoleh, tatapannya tajam. "Harus ada satu yang kembali ke sana, menutup gerbang dari dalam secara permanen. Tapi yang masuk tidak akan kembali." Dio menelan ludah. Kenapa bukan Rizal saja? Dia yang terikat paling kuat. Tapi dia sudah terkontaminasi. Kalau dia masuk lagi, dia akan dikendalikan. Kamu yang masih punya kehendak bebas. Malam itu, Dio duduk lama di balkon rumahnya, menatap bulan yang separuh tertutup awan. Di sakunya, pecahan cermin yang dulu ia temukan tiba-tiba mulai bergetar hangat, lalu muncul kabut tipis di sekelilingnya, dan dalam pantulannya, Hotel Nirwana berdiri utuh kembali, lengkap dengan cahaya-cahaya temaram di jendela. Tanpa pikir panjang, Dio membungkus pecahan itu dengan kain putih, membawanya ke kamar mandi, dan menatap wajahnya sendiri di kaca. Ia bergumam, kalau ini satu-satunya jalan. Lalu dengan tangan gemetar, ia meletakkan pecahan itu menyentuh permukaan cermin. Bruak! Pantulan kacanya tiba-tiba menyedot angin di sekeliling. Tirai jendela melambai tak wajar. Air di bak kamar mandi berputar seperti tersedot ke dalam, dan suara gamelan lirih kembali terdengar. Dio menutup mata. "Kalau aku gak balik dalam 3 hari, bakar semua cermin di rumah ini, Zal," bisiknya sebelum bayangannya hilang dari cermin. Dio terjatuh keras di lantai berdebu. Saat ia membuka mata, hawa dingin menyambutnya dan suara itu kembali menggema. "Selamat datang kembali, Dio." Ia berada di lobi Hotel Nirwana. Tapi kali ini berbeda. Semuanya utuh. Meja resepsionis berdiri kokoh. Karpet merah terhampar sempurna. Lampu gantung berkilau. Para tamu berjalan-jalan dengan pakaian mewah. Senyum kaku menghias wajah mereka. Tapi semuanya tak bernyawa. Dio berjalan pelan. Jantungnya berdebar. Ia tahu, ini bukan dunia nyata. Ini dunia yang ada di balik cermin. Dari arah lift, wanita berkebaya putih muncul. Wajahnya kini lebih jelas. Cantik tapi penuh luka. Ia menatap Dio dengan mata kosong. "Kau kembali, dan dengan itu, siklus bisa ditutup," ujarnya lirih. Dio menggenggam pecahan cermin di tangannya dan melangkah maju. "Siapa lu sebenarnya?" Wanita itu terdiam sejenak. "Namaku Laksmi. Aku pemilik asli hotel ini. Dulunya tempat perlindungan untuk yatim piatu Bali. Tapi para pendatang mengubahnya jadi tempat maksiat dan pemujaan. Mereka korbankan anak-anak panti untuk ritual, dan saat aku mencoba menghentikan, aku dibunuh, dicincang, jasadku dikubur di bawah altar hotel." Dio bergidik. "Rohku dan anak-anak itu terjebak. Jadi penghuni. Kami bukan hantu jahat, Dio. Kami korban," bisiknya meneteskan darah dari mata. "Lalu kenapa ganggu orang lain?" seru Dio. "Karena setiap pantulan membawa jiwa baru, dan setiap jiwa baru membuka jalan untuk kami bisa keluar." Dio maju selangkah. "Kalau gitu, sekarang saatnya gue tutup jalan itu. Lo bisa bebas, tapi tempat ini harus lenyap." Laksmi memandangi pecahan cermin di tangan Dio. "Kalau kau hancurkan itu di sini, semua akan hilang. Tapi kau juga tidak akan bisa kembali." Dio tersenyum getir. "Gua tahu." Ia mengangkat pecahan itu tinggi-tinggi, lalu melemparkannya sekuat tenaga ke lantai altar. Cerak!
Kilatan cahaya menyilaukan menghanguskan seluruh ruangan. Jeritan-jeritan arwah menggema bersamaan. Bangunan bergetar, runtuh perlahan. Laksmi menatap Dio untuk terakhir kali. Terima kasih. Lalu semuanya menghilang. Pagi hari, Rizal terbangun mendapati semua cermin di rumahnya pecah. Tidak ada kabut, tidak ada pantulan aneh. Ia memeriksa kamar mandi. Pecahan cermin yang dulu dibawa Dio kini hancur menjadi debu. Rizal menangis pelan. Ia tahu Dio takkan kembali. 2 bulan kemudian, lokasi Hotel Nirwana terbakar habis oleh api misterius. Polisi menyimpulkan penyebabnya tidak diketahui dan tidak ditemukan tulang belulang di dalam bangunan. Seakan semua telah lenyap. Namun, kadang di rumah Rizal, jika malam terlalu sunyi dan kaca jendela berembun, ia masih bisa melihat sesosok bayangan berdiri tenang, hanya memandang tanpa suara. Dan Rizal tahu, Dio masih menjaga gerbang dari dalam.